Itu jahatnya itu Bams. Saya bilang jahat itu. Bams jahat, ibunya jahat. Bams jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah. Dia membenarkan fitnah itu. Jahat tuh. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang. Sama saya urus nggak? Hah? Kawin-kawinnya semua siapa yang urus? Sekolahnya ke luar negeri bukan saya yang urus. Saya buka rekening kok di sana waktu dia sekolah. Semua tidak diakui. Satu halnya buat kalian yang muda. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak akan pernah ada penyesalan. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Saya tetap saya. Kalaupun dibilang saya jelek, saya tidak jadi jelek. Kalaupun saya dipuji-puji, saya tidak jadi orang yang terpuji. Saya tetap saya. Kita nggak berani, kita nggak berani bilang apa-apa tentang itu. Jadi kita namanya juga orang nggak boleh berasumsi. Itu sih. Aduh, kalau itu ya kita susah ya, karena di luar santer begitu. Tapi kan kita nggak boleh mikir jelek, gitu loh. Sebagai orang ya gimana? Kita nggak ada bukti juga. Iya kita jadi nggak bisa lah. ngomong lah, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia nggak bisa kayak gitu. Untuk berpisah itu Januari. Kalau saya memang sedang proses berpisah, tapi memang damai-damai aja sampai sekarang. Doain aja teman-teman. Kenapa memang tidak diekspos? Karena memang tidak ada masalah sampai sekarang ya. Saya tidak pernah bilang selingkuhan, saya cuma kasih foto. Gimana nih? Boleh nggak dikasih lihat? Tunjukkan aja Bang. Ada foto? Nggak ada, diambil ya. Mana tadi fotonya, Jerry? Ini banyak disaring-saring nih sama para lawyer saya nih, karena dia tahu saya suka ganas saja. Ini bukan foto, bukan saya punya, ini ada di Instagram. Lah kok saya ulangi. Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silahkan kalian menilai. Saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya? Yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi. Pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya, sudah berulang kali dibilangin, jangan bergaul sama orang itu. Tidak berduaan, jangan salah lagi. Beramai-ramai. Oh. Beramai-ramai. Saya tulus. Untuk fake itu, tidak perlu 2, 1 fake, 1 tulus kan bisa jadi. Saya mesti pikir dulu karena ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia. Jangan sampai diginiin juga. Jadi saya mesti pikir-pikir juga dulu. Ya, jadi perlu waktu untuk mikir. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah nggak guna mungkin. Udah nyusahin, mungkin di masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik, jangan asal menikah saja. Karena iya panjang. Apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti. Banyak permasalahannya. Jadi buat teman-teman rekan wanita berhati-hati untuk mengambil keputusan. Saya pikir itu sih yang mau saya sampaikan. Kita nih wanita nih lemah, di pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya. Sudah dilihat
selama ini saya tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Saya kasih sedikit nih. Kalau pembalap itu balapan di sirkuit. Kalau pembalap tidak balapan di sirkuit, balapan di jalan, dia pembalap liar. Kalau petinju meninju orang di dalam ring tinju. Kalau dia tinju orang di luar ring tinju, dia preman. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan, dan di pengadilan, kalau dia tidak bekerja di situ, tapi ada di medsos, dia adalah silahkan teruskan. Bukan. Tampil. Tampil. Ya. Jadi mesti tahu nih, pengacara kerja, polisi, kejaksaan, pengadilan. Sekarang kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya, siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya. Yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan. Surat kuasa. Menandatangani surat kuasa. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang, saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya, secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Itulah seharusnya kita di dalam menghindari suara. Semua yang dibahas, semua pertanyaan kalian semua dia akui kok. Tuh saya tahan ini tuh capek. Saya capek. Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya tuh gak akan ada. Gitu. Jadi saya
Sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit? Ibu Hakim hanya mau mendengar langsung. Jadi tanpa ada kami, biar Ibu Hakim bisa tahu bagaimana Ibu Hakim bisa menilai sendiri dan mempertimbangkannya sendiri. Nah, bagi kami itu, kalau ada pun kami di sana, ketika misalkan klien saya emosi dan lain sebagainya, ataupun dari pihak lawan juga emosi, pasti kan ada yang memotong dan lain-lainnya. Nah, ini nggak pure benar-benar kebijaksanaan dari hakim mediator untuk mau bertemu hanya dengan Berdua. Talitha dan Denis. Dari situlah akhirnya diputuskan bahwa mediasi gagal. Jangan lagi berkelit gitu loh. Salah gitu. Jangan bilang salah tapi gitu. Itu namanya orang ngaku salah tapi nggak ikhlas. Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas, masa yang bikin dosa nggak bisa? Gitu loh. Jadi tadi mungkin ya di situ gitu puncaknya gitu. Ketika saya dengar masih berkelit-berkelit, ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan gitu. Awalnya berkelit, akhirnya dia mengaku. Dia dari banyak tapi, Wi. Habis itu saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia runduh. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim, dia akui kok kesalahannya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya, semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Jadi kan saya bilang gitu, saya minta keadilan, saya berdoa sama Allah, saya minta keadilan. Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga. Gitu. Jadi ya gitu, saya dikuatin nih sama abang saya sendiri, saya dikuatin sama keluarga saya memang. Kan saya bilang jangan main api sama keluarga saya, wong kita keluarga hukum kok. Ya kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu. Di persidangan. Untuk semuanya itu nanti tinggal kita lihat di persidangannya segala macam. Saya lebih memilih sekarang no comment saja demi berjalan lancarnya sidang itu nanti. Iya KDRT fisik. Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana? Dia bilang gak ada KDRT fisik. Saya lihat tuh tayangannya di mana entah. Ada itu semua. Saya bicara fakta. Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara, kapan tidak saya harus bicara. Oh, KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke muka saya sampai berdarah, bibir saya sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu. Baru dia mau gitu ngaku gitu. Itu kejadian sudah dari 2016. Adapun nanti bukti-bukti dan sebagainya nanti kami akan sampaikan di sidang. Tidak berkala, tapi saya mengalami perlakuan tidak yang seharusnya itu beberapa kali. Iya, temperamen. Penyebabnya hal kecil yang sebenarnya nggak perlu sampai begitu. Oh, dia happy, dia semangatin saya. Semangat ya Bunda. Bunda jangan lagi sedih-sedih. Bunda jangan takut. Di depan mata dia, Mbak, saya lagi mangku di dalam mobil. Semua kejadian itu di depan anaknya. Pada saat menurut klien saya. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak pernah menjelekkan ayahnya kepada anak saya. Saya bilang apapun buruknya dia tetap ayah kamu, Ravelo. Kamu harus respect sama dia. Sakit saya bicara seperti itu. Saya yang ibunya diinjak-injak harga diri saya. Happy-happynya sama orang lain. Yang susahnya gua. Sebetulnya ya kita lihat aja dari sidang nanti, Pak. Saya no komen aja lah sekarang, Pak. Ketemu Ravelo sudah belum nggak ketemu lagi sih. Nanti kita hasilnya bagaimana nanti kita lihat di sini. Ya apapun yang terbaik lah. Keluarga jelas tentunya pengen yang terbaik lah. Alhamdulillah udah hilang, tadi dia udah ngabarin, udah Kistanya udah nggak ada. Aurel belum ngomong pas. Aurel Kista Mas gimana? Enggak, udah selesai, nggak ada. Ya, saya dari usia dia berapa ya? 18 gitu, memang di USG ada, dan itu pengaruh untuk menstruasinya. Enggak masalah serius sih Mbak kalau kista, karena ini kan lebih pada internis, jadi memang secara medikal bisa dicek. Beda sama penyakit yang tiba-tiba
nggak terdeteksi gitu. Dia ada WA lagi, Bunda doain ya, aku ke dokter kandungan gitu, katanya kistanya udah nggak ada, alhamdulillah, karena kita kan terakhir cek kista juga dan lain-lainnya. Iya, tapi ya pokoknya dikasihnya sama Allah, cuman nanti kita berdua usaha dulu. Betul. Pesannya semoga jadi keluarga bahagia, jadi suami yang bisa membimbing istrinya bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Itu. Dokternya bilang bukan yang ganas ya, bukan yang macam-macam gitu, dan kita semua gitu mudah terkena kista juga, jadi nggak yang nakutin kok. Kista hormonal itu kista yang lazim muncul pada perempuan akibat siklus bulanan yaitu siklus menstruasinya ya. Justru keberadaan kista yang muncul di pertengahan siklus menstruasi biasanya kista yang normal dan biasanya isi sel telur. Jadi kista hormonal itu nggak perlu ditakuti, nggak perlu dikhawatirkan, dan biasanya akan hilang sendiri juga. Cepat dia munculnya, jadi makin cepat muncul makin cepat dia hilangnya sendiri. Pasti kangen karena kan tiap hari kita dari 2011 bareng, 2010 akhir bareng, hampir nempel udah kayak apa kan, bener-bener nggak pernah pisah kan. Tapi ini akan dirasain sama semua orang tua sih. Aku malah melihat dia kayak lebih cantik, lebih bersih. Mungkin kan yang segala sesuatu yang halal, yang udah halal tuh udah lebih pasti beda auranya. Aku lihat itu lebih cantik, lebih sumringah gitu kan. Kemarin kan stres mau kawin, ada ini, ada itu, ada ini. Sekarang dia udah kayak dia nggak mau dengar apa-apa. Yang penting dia fokus dengan rumah tangganya. Kalau dia kan lagi euforia pastinya dengan suaminya, dengan rumah tangga barunya, lagi happy dengan awal-awal menikah tuh itu wajar gitu. Biarinlah dia lagi happy dengan ngurusin suaminya, ngurusin rumah tangga gitu. Aurel tuh kan ngeladenin banget orangnya. Dia udah tahu, dia udah melihat bertahun-tahun rumah tangga orang tuanya kayak apa, dan dia bilang aku nggak mau muluk-muluk, aku mau ngeliat kayak maksudnya Bunda sama Pipi kayak gitu. Aku udah banyak yang aku lihat gitu. Jadi ya dia ngurusin makanannya, dia sekarang udah, aku tuh kaget banget, dia sekarang udah kayak dewasa banget. Sih bangga dengan apa ya, dia kan selalu pengen kayak kakaknya, kayak Aurel. Kan kita bangga banget dengan Aurel, setiap nyanyi trending 1 gitu kan, kitanya tuh bangga gitu. Nah Arsy tuh selalu punya rasa kayak aku juga pengen kayak Kaloli. Nah kemarin begitu dia nyanyi terus trending 1, dia langsung kayak ya ampun Bunda, itu happy banget gitu. Aku bilang iya, tapi nggak harus selalu pencapaian tuh dengan kamu trending 1. Kamu gimana pun Bunda udah bangga, yang penting kamu niat dan serius gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.